Selamat datang di channel Tiara Rabbani. Yuk kita belajar ekonomi di sini. Ekonomi itu mudah loh. Tapi sebelumnya, untuk mendukung perkembangan channel ini dan juga agar kalian tidak tertinggal informasi belajar ekonomi dengan mudah, jangan lupa like, subscribe, dan sentuh loncengnya. Secara umum, laporan keuangan terdiri atas 4 macam, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan arus kas. Kita bahas laporan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Namanya saja laporan laba rugi. Maka laporan ini dibuat untuk mengetahui berapa laba atau rugi perusahaan. Nah, untuk mengetahui berapa laba atau rugi perusahaan, mudahnya saja, maka kita harus membandingkan antara uang yang masuk dan uang yang keluar. Maka dalam laporan laba rugi, isinya adalah akun pendapatan dan akun beban. Kita masukkan nanti semua pendapatan perusahaan, mulai dari pendapatan usaha atau pendapatan di luar usaha, dan semua beban-beban perusahaan, mulai dari beban usaha dan beban di luar usaha. Ada 2 bentuk laporan laba rugi. Yang pertama bentuk single step, yang kedua bentuk multiple step. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu bentuk single step. Pada bentuk single step ini, semua pendapatan dijadikan satu, baik itu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha dijadikan satu, sehingga nanti ketemu total pendapatan. Beban juga sama, dijadikan satu, jadi sendiri-sendiri antara pendapatan dan beban. Semua beban dihitung, dirinci ya, kemudian dihitung total bebannya, sehingga nanti ketemu total pendapatan berapa, total bebannya berapa, pendapatan dikurangi beban, hasilnya berapa. Jika ternyata pendapatan lebih besar daripada beban, ada sisa di sini, maka namanya laba bersih. Tapi kalau ternyata pendapatan lebih sedikit daripada beban, di sini kan minus akhirnya, namanya rugi bersih. Kemudian yang kedua adalah bentuk multiple step atau bentuk ganda. Pada bentuk multiple step ini, pendapatan nanti digabung dengan beban. Nah, caranya nanti untuk mengerjakan pendapatan usaha nanti ditulis ya, apa saja. Misalnya di sini ada pendapatan jasa. Kemudian beban-beban usaha ada apa saja, ditulis totalnya berapa. Total pendapatan usaha dikurangi total beban usaha, nanti akan ditemukan laba atau rugi usaha. Sekali lagi, kalau pendapatan lebih besar daripada beban, namanya laba. Tapi kalau pendapatan lebih sedikit daripada beban, namanya rugi. Nah, kemudian yang kedua, pendapatan di luar usaha digabung dengan beban di luar usaha. Pendapatan di luar usaha, misalnya di sini ada pendapatan bunga, kita dapat bunga dari bank gitu misalnya ya. Nah, ditulis. Kemudian beban di luar usaha, misalnya di sini ada beban bunga, beban pajak, beban serba-serbi. Nah, di total beban di luar usahanya berapa, dikurangi nanti antara pendapatan di luar usaha dengan beban di luar usaha, maka ketemulah laba atau rugi di luar usaha. Laba usaha tadi atau laba rugi usaha tadi ditambahkan dengan laba atau rugi di luar usaha, ketemulah laba atau rugi bersih. Nanti laba rugi bersih ini nanti yang kita ketemukan di dalam laporan keuangan ini akan kita gunakan untuk menyusun laporan selanjutnya, yaitu laporan perubahan modal. Kemudian selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Nah, ada 2 kemungkinan setelah kita tadi menyusun laporan laba rugi. Bisa saja perusahaan mendapatkan laba, atau bisa juga perusahaan menderita kerugian. Nah, jika laba, maka laporan perubahan modalnya bentuknya seperti ini. Modal awal periode ya, yang disetorkan berapa. Kemudian laba bersihnya berapa. Prive ini sifatnya mengurangi laba bersih, sehingga tandanya di sini min, laba dikurangi prive. Nah, ketemu berapa. Nah, karena di sini kondisinya laba, maka ada tambahan modal, sehingga modal awal tadi ditambahkan dengan tambahan modal.
maka ketemulah modal akhir. Yang kedua adalah pada kondisi rugi. Kalau pada kondisi rugi, maka bentuknya seperti ini. Modal awal, kemudian diperhitungkan rugi bersihnya. Jadi kalau tadi pada laporan keuangan ketemunya rugi, maka rugi ditambah prive. Jadi sifatnya prive ini menambah kerugian. Logikanya begini. Perusahaan sudah rugi, terus kemudian uangnya perusahaan diambil pemilik untuk kepentingan pribadi. Tambah rugi, kan begitu? Akhirnya tandanya plus. Kemudian di sini namanya pengurangan modal karena rugi. Sehingga modal awal tadi dikurangi dengan pengurangan modal, ketemulah modal akhir. Berikutnya adalah neraca. Neraca itu adalah timbangan ya. Apa yang ditimbang? Yaitu antara aktiva dan pasiva, harus seimbang totalnya atau jumlahnya. Ada dua bentuk. Yang pertama bentuk stafel atau memanjang ke bawah. Nah, kita rinci nanti. Aktivanya terdiri atas apa saja? Harta lancar, apa saja yang dimiliki perusahaan? Harta tetap, apa saja yang dimiliki oleh perusahaan. Ingat, kalau ada akumulasi penyusutan harta tetap, maka sifat akumulasi ini mengurangi harta tetap yang disusutkan. Misal ada peralatan, kemudian di bawahnya ada akumulasi penyusutan peralatan, maka akumulasi penyusutan peralatan ini mengurangi nilai peralatan tadi. Nah, sehingga ketemu nanti total aktiva berapa. Pasiva terdiri atas utang dan modal. Nah, utangnya punya apa saja. Nah, kemudian modalnya, modal ini didapatkan dari modal akhir yang tadi sudah kita temukan pada laporan perubahan modal ya. Jadi ini nanti dipindahkan ke sini. Nah, nilai modal. Nah, sehingga ketemu total pasifanya berapa. Jadi pasifa itu utang ditambah modal ya. Nah, sehingga jumlah aktiva nanti pastikan harus sama dengan jumlah pasifa. Berikutnya adalah bentuk skontro. Bentuk skontro ini adalah bentuk berpasangan antara ruas kiri dan ruas kanan. Yang sebelah kiri ini isinya aktiva ya, mulai dari harta lancar apa saja, kemudian harta tetap apa saja. Ingat, kalau memang ada akumulasi penyusutan harta tetap, sifatnya mengurangi harta tetap yang disusutkan. Pasifa terdiri atas utang dan modal. Nah, ingat ya, modal tadi didapatkan dari hasil modal akhir yang telah dihitung pada laporan perubahan modal. Nanti kita pindahkan di sini. Maaf, di sini ya. Sehingga ketemu total aktivanya harus sama dengan total pasifa. Jadi total aktiva harus sama dengan total pasifa. Nah, ini ya, harus sama. Kemudian berikutnya yaitu laporan arus kas. Namanya saja laporan arus kas, berarti laporan ini digunakan untuk mengetahui kas yang masuk itu terjadi di tanggal berapa, jumlahnya berapa, dan kas yang keluar terjadi di tanggal berapa, jumlahnya berapa. Nah, sehingga kita rinci nanti kas masuknya tanggal mulai dari awal periode ya sampai akhir periode ada kas masuk berupa apa saja. Misalnya setoran modal, ada pendapatan jasa, dapat utang dari BRI, dapat pendapatan bunga. Nah, sehingga nanti di total kas masuknya berapa. Sementara kas keluarnya mulai dari awal periode sampai akhir periode juga sama, dirinci ya. Kemudian dihitung nanti berapa total kas keluarnya, sehingga dari total kas masuk dan kas keluar nanti diketahui kas akhir periodenya berapa. Nah, jadi kas masuknya berapa, kas keluarnya berapa, dikurangi ya, ketemu kas akhir periode. Berdasarkan persamaan akuntansi dari Fresh Laundry, kita bisa membuat laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Jangan lupa untuk membuat atau menuliskan judulnya terlebih dahulu, nama perusahaan, nama laporan, dan periodenya kapan.
karena periodenya ini selama bulan Januari tahun 2020 dan kita membuatnya di akhir periode, maka kita tuliskan per 31 Januari 2020. Laporan laba rugi terdiri atas akun-akun pendapatan dan beban. Nah, karena pada Fresh Laundry ini hanya mempunyai satu jenis akun saja, yaitu pendapatan jasa, yang mana keluar di tanggal 13 dan tanggal 19 dengan jumlah totalnya 1.500.000, maka kita tuliskan pendapatan jasa 1.500.000 rupiah. Tidak perlu ditulis dua kali karena nama akunnya sama. Kemudian beban-beban terdiri atas beban listrik dan air 400.000, beban telepon 150.000, beban gaji 500.000, sehingga total bebannya 1.050.000 rupiah. Nah, kita kurangkan pendapatan 1.500.000 dikurangi 1.050.000, ketemu 450.000 rupiah. Nah, karena pendapatan lebih besar daripada beban, maka namanya laba bersih. Setelah kita menyusun laporan laba rugi, baru kita bisa menyusun laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini untuk mengetahui bagaimana perubahan modal mulai dari awal periode sampai akhir periode. Nah, terdiri atas 4 komponen, yaitu modal awal, laba bersih, prive, dan modal akhir. Kita tuliskan mulai dari modal awal yang tertera pada persamaan akuntansi, yaitu senilai 25 juta, maka kita tuliskan 25 juta. Kemudian laba bersih, kita sudah mendapatkan tadi dari laporan laba rugi, kita pindahkan di sini 450.000 rupiah. Kemudian ada prive yang dikeluarkan perusahaan karena diambil oleh pemilik 100.000 rupiah. Maka karena laba, kemudian ada prive, maka prive ini sifatnya mengurangi laba. Logikanya, kalau perusahaan mendapatkan laba, kemudian sebagian uang perusahaan diambil oleh pemilik, maka labanya akan berkurang, sehingga tandanya min. Laba bersih 450.000 dikurangi prive 100.000, tinggal 350.000. Nah, inilah yang namanya tambahan modal. Kenapa tambahan? Karena kondisinya laba. Modal awal tadi 25 juta ditambah 350.000, ketemu modal akhir 25.350.000 rupiah. Nilai ini harus sama dengan nilai modal akhir pada kolom modal di persamaan akuntansi. Silakan dicek ya. Kemudian berikutnya neraca ya. Neraca ini yang kita isikan yaitu aktiva dan pasiva. Mudah saja berdasarkan persamaan akuntansi yang sudah kita punya ya. Nah, aktivanya kan terdiri atas kas, perlengkapan, dan mesin cuci. Pasifanya utang dan modal. Maka kita pindahkan saja di sini. Aktivanya kas, perlengkapan, mesin cuci. Pasifanya utang dan modal. Masing-masing jumlahnya di akhir. Ya, di akhir ini ya. Kita pindahkan juga. Nah, kas 21.850.000, perlengkapan 1.500.000, mesin cuci 5 juta, sehingga total aktiva 28.350.000. Utangnya 3 juta, modal akhir. Nah, ini ya, dapatkan dari sini tadi 25.350.000. Nah, sehingga ketemu pasifanya 28.350.000. Nilai ini harus sama. Nah, karena tadinya kita sudah punya persamaan akuntansi ya, maka mudah saja kita tinggal mengeceknya dari persamaan akuntansi ini apakah sudah betul laporan keuangan kita.